Selamat siang, sahabat sehat. Selamat datang kembali di Nobar Ngobrolin Obat bareng Apoteker. Episode 4. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, di sini di episode 4 kali ini kita akan membahas topik yang menarik terkait bijak mengelola obat kemoterapi oral. Sebentar saya invite dulu untuk pembicaranya. Selamat siang, Mbak Gini. Selamat siang. Baik, karena narasumber kita sudah hadir. Sebentar, Mbak. Suaranya double. Oke, di episode kali ini kita akan membahas terkait bijak mengelola obat kemoterapi oral. Telah hadir bersama kita semua apoteker Gini. Beliau merupakan salah satu apoteker klinis di RSUP Dr. Karyadi. Kita sapa dulu Mbak Gininya. Mbak Gini, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, selamat siang Mbak Lili. Selamat siang Mbak Gini. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah. Baik Mbak, di episode kali ini kita akan membahas terkait bijak mengelola obat kemoterapi oral ya Mbak ya. Oh, ya. Apakah sudah siap lagi nih? Siap. Mari Oh, kita. baik Mbak, kita mulai dulu ya Mbak ya. Sebenarnya obat kemoterapi oral tuh apa sebenarnya Mbak? Obat kemoterapi oral berarti ya obat kemoterapi yang digunakan secara oral. Kalau sebagian besar itu obat kemoterapi diberikan secara intravena, baik secara subkutan atau secara eh, intravena juga, tapi ini ada beberapa obat yang diberikan secara oral. Ada seperti biasanya untuk kanker kolorektal bisa diberikan kapesitabin, untuk kanker untuk CA mamai juga beberapa terapi hormonal seperti ada tamopen, terus ada anastrozol. Kemudian pada leukemi juga biasanya diberikan terapi oral untuk maintenance-nya. Oke baik Mbak, berarti lebih terkait untuk obat cancer seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ya, terus kemudian kenapa sih Mbak kita perlu mengelola obat kemoterapi oral itu? Apakah efeknya itu bisa menimbulkan seperti teratogenik atau seperti apa gitu Mbak? Untuk efek samping eh, dapat terjadi juga pada pemberian kemoterapi secara oral, seperti mual muntah juga atau hand foot syndrome pada pemberian kapesitabin. Seperti itu. Jadi efek sampingnya ya tidak berbeda dengan pemberian parenteralnya. Oh, terkait efek sampingnya ya Mbak. Terus kemudian kalau untuk sediaan kemoterapi oral tuh kenapa kita harus kelola gitu Mbak? Gimana Mbak Lili? Kenapa kita harus mengelola obat kemoterapi Oh, oral itu? Apakah sifatnya itu berbeda dengan obat-obat yang biasa kita minum gitu Mbak? oh ya, untuk itu terkait sama keamanannya. Jadi yang kita harapkan terapi itu adalah efektif dan selain efektif juga aman. Jadi pasien tahu benar cara menggunakannya, cara menyimpannya, kemudian
cara menghandlenya seperti apa, karena obat kemoterapi itu sebagian besar itu sitotoksik dan eh, berbahaya juga ketika tidak ditangani secara semestinya, seperti itu. Jadi terkait sama aman untuk pasien, aman untuk lingkungan, dan aman juga untuk yang berkaitan dengannya, kayak misalnya mungkin keluarganya, atau mungkin kalau di rumah sakit dengan tenaga kesehatannya, seperti itu. Oh baik, berarti tadi karena obat kemoterapi oral tuh khusus gitu ya Mbak ya, jadi dia harus dikelola dengan baik seperti itu. Baik tadi Mbak Gini sempat memberikan contoh nih terkait obat kemoterapi oral seperti capecitabin dan tamoxifen dan seperti itu. Kira-kira ada yang perlu diperhatikan nggak Mbak terkait obat-obat tersebut? Ya, jadi beberapa obat-obat tersebut memang penanganannya khusus ya, tidak selalu diberikan secara. Mohon maaf Mbak Gini untuk koneksinya muter-muter sebentar. Baik sahabat sehat, sambil menunggu Mbak Gininya bergabung kembali, apabila sahabat sehat semua memiliki pertanyaan terkait kemoterapi oral, termasuk bagaimana cara mulainya, bisa langsung saja di komen atau bisa komennya di Q&A agar nanti bisa saya bacakan dan saya tanyakan ke narasumber. Sebentar saya invite ulang. Kalau begini, Ya, mohon maaf. ya sepertinya terlempar tadi Mbak. Ya, gimana Mbak Lili? Bisa diulangin Mbak tadi terkait contoh obat Oh kemoterapi iya, oral yang harus diperhatikan. oh ya. Jadi memang beberapa obat perlu ditangani secara khusus, bisa karena memang kalau kalau secara umum sih memang terkait dengan penanganannya ya, seperti kalau misalnya bukan pasien sendiri, berarti sebaiknya menggunakan sarung tangan kalau mau pegang. Terus nanti gimana cara membuangnya. Tapi terkait dengan aturan minumnya itu, memang kita harus menyampaikan kepada pasien seperti misalnya capecitabin. Capecitabin itu diberikan pada pasien pada kanker kolorektal atau pada kanker payudara. Nah, itu diberikan 2 minggu, kemudian 1 minggu untuk istirahat. Jadi tidak dikonsumsi secara setiap hari. Nah, itu yang harus dipahami. Ada waktu 1 minggu untuk istirahat. Atau beberapa obat seperti TKI, tyrosine kinase inhibitor untuk nilotinib itu memang diberikan secara sebaiknya dalam keadaan perut kosong. Jadi 2 jam sebelumnya nggak boleh makan, terus minum obatnya 1 jam kemudian juga baru boleh makan. Atau eh, penyimpanan yang khusus, misalnya pada multiple myeloma dengan terapi Melvalan. Nah, Melvalan sendiri itu harus disimpan dalam wadah yang tertutup sama sinar matahari dan ini juga wadah yang tertutup agar obatnya terhindar dari sinar matahari sama juga harus disimpan di suhu yang dingin. Nah, hal seperti itu yang memang harus disampaikan kepada pasien supaya obatnya juga aman dan pasien tahu cara penggunaannya gitu dan efektif seperti itu. Baik Mbak Gini, yang tadi terkait Melvalan ya Mbak ya, yang harus disimpan di suhu dingin gitu ya Mbak ya. Apakah itu harus ada lemari es khusus gitu atau sebenarnya sih boleh dicampur dengan yang lain sih Mbak? Oh ya, jadi untuk penyimpanannya sendiri harus di kotak khusus. Jadi kayak misalnya kita ada kotak nih, Tupperware juga boleh kah atau apa. Yang penting memang terpisah dari yang jadi supaya nggak bergabung dengan obat-obat yang lain. Nanti kalau terjadi salah minum obat kan bahaya. Padahal itu obat untuk terapi multiple myeloma kayak gitu. Jadi
disimpan di wadah khusus, kemudian mungkin diberi penanda isinya apa seperti itu, baru nanti boleh ditaruh di kulkas kayak gitu. Nggak harus terpisah, nggak harus punya kulkas khusus sih, cuma yang jelas ditaruh di kotak khusus kayak gitu. Eman-eman maksudnya menyediakan kulkas khusus untuk satu obat aja. Iya, Mbak, nanti di rumah harus bondong-bondong beli kulkas gitu, Mbak, karena harus menyimpan obatnya. Berarti sebenarnya bisa gitu ya, Mbak, digabung tapi harus di kotak sendiri gitu ya. Iya, kotak sendiri dan tertutup, kotak sendiri tertutup gitu. Baik, Mbak, itu untuk melvalan. Kemudian tadi kalau untuk nilotinib tuh Mbak, kenapa sih harus diminumnya dijeda gitu sebelum makan gitu? Iya, Apakah karena penyerap makanan mempengaruhi? karena makanan mempengaruhi apa namanya absorpsinya dari nilotinib. Jadi memang paling bagus diminum saat perutnya kosong. Seperti itu. Kan untuk nilotinib seperti biasanya ketika eh, pasien datang, apalagi untuk pertama kali, jadi kita edukasi minumnya kapan, kan 2 kali sehari, nanti jam berapa dan jam berapa, nanti kita kasih pilihannya juga. Nanti biasanya kami ada ini apa namanya? Jadi ada ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita edukasi. Jadi boleh minum obatnya jam berapa? Kayak misalnya em, pasien minum jam 6 pagi. Minum obatnya kan jam 6 pagi. Berarti nanti boleh jam boleh makan itu jam 7 pagi. Kan minumnya jam 6 pagi. Boleh makan besarnya jam 7. Terus nanti untuk berikutnya minum kembali jam 18. Jam 18, kemudian makan besarnya boleh di jam 19 atau jam 7 malam. Oke, baik Mbak. Jadi karena tadi makanan itu akan mempengaruhi penyerapan gitu ya Mbak ya dari nilotinib ini. Jadi kita atur untuk waktu makannya dan waktu minum obatnya seperti itu. Iya. Baik Mbak gini. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Winda. Menanyakan terkait bagaimana jika sudah terlanjur memegang obat kemoterapi oral, mungkin nggak pakai sarung tangan atau yang keluarganya gitu Mbak. Kemudian apakah perlu memerlukan pemeriksaan tertentu seperti itu? Sebaiknya segera cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, terus dibilas. Kalau tidak terjadi hal-hal mungkin kalau tidak ada terjadi reaksi gatal atau alergi atau iritasi, saya kira tidak perlu, itu cukup dibersihkan aja. Oh baik, jadi nggak perlu pemeriksaan khusus gitu ya Mbak ya? Kalau misal tidak ada reaksi alergi atau Terlanjur ya. iya sudah terlanjur gitu Mbak. Tapi itu berarti memang harus edukasi ketika awal sekali pasien mendapat terapi, diedukasi. Apakah pasien bisa minum sendiri atau tidak? Kalau memang pasien bisa minum sendiri, kita edukasi untuk disarankan untuk cuci tangan dulu. Habis itu obatnya dibuka, kemudian ditelan dan jangan lupa cuci tangan setelahnya. Tapi kalau memang pasiennya ternyata memerlukan bantuan orang lain untuk mengkonsumsi obat tersebut, maka kita edukasi juga yang nanti akan membantu meminumkan obatnya itu untuk menggunakan sarung tangan ketika akan menyerahkan obat kepada pasien tersebut. Seperti itu. Oh, baik, Jadi edukasi di awal itu sangat penting kayak gitu. Oke, jadi keluarganya juga perlu diedukasi ya Mbak ya untuk terkait pengelolaan obatnya itu sendiri bagaimana.
Baik Mbak gini, kemudian kalau kita misal dapat jadwal minum obat kemoterapi oralnya itu 2 kali sehari seperti itu. Kemudian eh, kita lupa nih, misal di jadwalnya jam 6 pagi sama jam 6 sore. Terus kita lupa minum yang pagi gitu. Nah, itu tuh kapan sih kita sebaiknya meminum obatnya? Seperti itu. Untuk meminum obatnya itu sebaiknya obat kemoterapi, ya hampir semua obat sih, nggak hanya obat kemoterapi aja, tapi diminumkan sesuai dengan jamnya. Jadi kalau misalnya sebaiknya di jam yang sama. Kalau memang diberikan, kalau 1 kali sehari ya, diberikan 1 kali sehari, biasa minum jam 7 pagi, maka ya sebaiknya jam 7 pagi. Terus itu kenapa? Karena satu, untuk menghindari lupa. Karena lupa itu kan juga mempengaruhi efektivitas juga kan, efektivitas dari obatnya. Terus juga uh, supaya kadar obatnya itu sama. Kalau kita bilangnya steady state ya, kalau bahasanya kita kayak gitu. Nah itu. Terus juga apa namanya? Kalau misalnya beberapa obat itu kan ada yang diberikan lebih dari 1 kali sehari ya, Mbak. Betul betul Mbak. Ada yang beberapa sehari itu kayak 2 kali sehari, kayak kapasitabin kan 2 kali sehari, atau nilotinib itu juga 2 kali sehari. Nah, kapan pemberiannya? Berarti ya sama, per 12 jam, per 8 jam, atau per 24 itu diperhatikan adalah ketika lupa. Jadi berapa sih rentang waktunya ketika lupa kita harus kita skip atau kita apa namanya segera minum gitu. Ya, pada prinsipnya ketika lupa minum obat adalah segera minum. Nah, segera minumnya kapan? Nah, untuk yang 24 per 24 jam, maka adalah lupanya tidak boleh lebih dari 12 jam. Kalau per 12 jam, lupanya tidak boleh lebih dari 6 jam. Misalnya, nilotinib ya. Nilotinib itu kan per 12 jam. Terakhir dia minum tadi jam 7 pagi. Berarti kalau jam 8 pagi, dia baru ingat, oh saya jam 7 belum minum. Berarti langsung diminum aja. Tapi kalau ingatnya kok sudah jam 3 sore, ya sudah, lupakan aja, jangan minum, tapi langsung nanti minumnya pas dosis yang sore, yang jam 6 sorenya itu. Yang pertama dilakukan adalah ketika lupa, tidak boleh mendouble dosis juga. Baik, begini. Jadi tadi, kalau misal obatnya itu diminum 2 kali sehari, jeda lupa sama teringatnya tuh 6 jam gitu ya, Mbak ya. Jadi misal dia, Iya. ya 6 jam. Jadi misal dia tadi lupa jam 6, tapi baru ingatnya jam 3 sore, karena itu lebih dari 6 jam, berarti di skip aja ya, Mbak ya. Di skip, kemudian Iya. kita minum yang jam 6 sore gitu ya, Mbak ya. Iya, jadi kalau Yang jam misalnya 6 pagi lupa. iya, seperti itu. Oke, baik, Mbak. Tadi kalau yang untuk kurang dari yang per 24 jam itu 12 jam. Jadi kalau misal kurang dari 12 jam bisa langsung diminum gitu ya, Mbak ya. Itu kalau yang 24 jam, Per per 24 20. jam. Oke, baik. Dan kalau terlupa nggak boleh didobel ya, Mbak ya, dosisnya. Iya, kalau lupa jangan didouble. Jadi iya, baik, baik, baik. Kemudian Mbak, tadi kalau misal kondisi pasien yang dia tidak bisa menggunakan sediaan tablet gitu, misal pasien dengan dipasang selang gitu ada NGT-nya, apakah keluarga tuh bisa nguyar sendiri atau seperti apa Mbak seharusnya? Oh iya, sebenarnya bisa disampaikan sama petugas farmasinya ketika mengambil obat. Pasien tidak bisa minum obat sehingga bisa diracikkan. Karena kami ketika meracik pun kami harus ada di ruangan khusus, di ruang handling khusus siktos yang khusus gitu, supaya untuk menghindari pencemaran juga, aman untuk pasien dan aman untuk yang melakukan handling juga. Jadi lebih baik sampaikan saja kepada petugas farmasi untuk eh, dilakukan peracikan. Jadi sampai rumah sudah dalam bentuk serbuk kalau memang itu obatnya tablet ya. Karena ada beberapa yang memang tidak perlu digerus ya. Kayak misalnya imatinib. Imatinib itu kalau memang pasien tidak bisa minum obat secara utuh kayak gitu,
itu boleh loh dilarutkan dalam 100 cc air putih, terus nanti setelah hancur baru diminumkan. Atau beberapa sediaan kapsul itu juga bisa dibuka kapsulnya, tapi yang perlu diperhatikan adalah nah ini keluarganya kalau mau buka kapsulnya berarti dia pakai sarung tangan, dan kapsul itu kan ada serbuk-serbuknya ya, jadi jangan lupa pakai masker. Dan setelah setelah membuka dan menyerahkan kepada pasien itu juga mejanya mungkin dibersihkan juga dengan antiseptik atau desinfektan supaya tidak terjadi pencemaran untuk keluarga yang lain kalau memang ada di sekitarnya kayak gitu. Oke, baik. Berarti untuk karakteristik obat dan bentuk sediaan obat kemo itu beda-beda ya, Mbak ya. Tadi misal kayak kapesitabin itu kalau misalkan dipuyer harus khusus gitu ya. Jadi jangan keluarganya jangan muyer gitu. Jadi nanti biar petugas farmasinya yang akan menyiapkan obatnya dalam bentuk puyer seperti itu. Terus kemudian kalau di rumah tuh Mbak kan biasanya kalau puyer itu rawan untuk eh, asapnya atau debunya gitu Mbak ketika memberikan obat tuh sebaiknya bagaimana tuh Mbak? Iya, jadi seperti sudah tak sampaikan tadi, jadi sebaiknya yang bantuin itu ketika buka kapsulnya itu juga pakai sarung tangan sama pakai masker, soalnya debunya kan bisa kemana-mana. Dan dibersihin juga itu mungkin mejanya kan mungkin ditaruh mungkin kan tadi pas ini dilarutkan dulu ke air untuk bisa dimasukkan ke sondenya kan ya. Nah itu jadi yang sekitarnya itu yang terkena juga dilap, didesinfeksi juga seperti itu. Oke, berarti harus selalu diperhatikan untuk kebersihannya dan keamanannya gitu ya Mbak. Jadi pakai Iya, sarung tangan, kemudian pakai masker dan harus dibersihkan setelah. iya. Itu yang serbuk-serbuk ya. Kalau yang oral, saya kira nggak harus, yang oral. Kalau yang bentuknya tablet itu, saya kira nggak perlu ya pakai masker. Tapi pakai sarung tangan tetap. Oke, baik begini. Kemudian ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu dari @itezachan menanyakan bahwa bagaimana cara membuang bungkus obat kemoterapi? Apakah ada cara membuang yang khusus seperti itu untuk sediaan kemoterapi oral ini, Mbak? Untuk membuang ya, jadi sebaiknya memang dibuang di tempat khusus, nggak boleh dibuang sembarangan ya, karena memang mungkin ada sisa-sisa yang masih menempel di bungkusnya itu. Jadi em, nanti kalau sebenarnya kalau misalnya di depositas itu sebenarnya kami sudah menyediakan tempat untuk membuang sampah khusus eh, bekas apa ya namanya blisteran atau serpitan obat ininya wadahnya obat kemo oral. Tapi memang belum ini ya, belum launching. Nah, itu harapannya nanti ketika pasien datang kembali untuk mengambil obat berikutnya, bungkus obat yang kemarin bisa dibuang di situ sehingga lebih aman ya. Karena yaitu bisa jadi di bungkusnya masih ada eh, serbuk atau sisa-sisa obat kemonya. Sebaiknya memang dibuang secara terpisah itu. Dan kalau memang terpaksanya em, terlalu jauh gitu untuk dibawa ke farmasi, ya mungkin ditempatkan terpisah kemudian dibakar, itu mungkin yang lebih aman supaya yaitu takut sebenarnya paling bagus ya dibawa lagi ke farmasi untuk dibuang di tempat ini, di tempat tempat limbah sitostatika, itu yang udah paling benar sih. Oke, jadi sebenarnya yang paling aman itu adalah mengumpulkannya, kemudian dibawa ke farmasinya gitu ya Mbak ya, untuk menyediakan pembuangan limbah khusus gitu agar tidak mencemari lingkungan juga ya Mbak ya. Iya, jadi iya. Nanti semoga segera ini Pak Eko Francisca bisa segera launching untuk tempat sampahnya. Oke, baik Mbak. Ditunggu ya Mbak untuk launchingnya itu agar memudahkan masyarakat juga dalam mengelola obat kemoterapi ini, limbah-limbah terutama Mbak. Baik Mbak gini, kemudian tadi Mbak terkait eh, lupa minum obat gitu. Kalau misalkan pasien itu minum obat,
kemo kemudian muntah gitu Mbak, segera setelah dia meminum obat. Apakah itu bisa diulangkah dosisnya atau seperti apa? Kalau misal pasien setelah minum obat kemo kemudian mual dan muntah seperti itu. Eh, sudah minum tapi muntah. Sudah minum tapi muntah Mbak. Oh, ya itu minumnya sudah berapa lama? Kalau memang sudah lebih dari 15 menit ya kemungkinan kan sudah ini ya sudah hancur dan ada yang sudah terserap ya. Tapi kalau misalnya baru eh, masuk terus nggak Masuk langsung muntah gitu masuk Mbak. langsung muntah ya. Ini mungkin dipertimbangkan untuk kalau memang kalau muntahannya kadang muntahannya itu kan juga kelihatan ya. Oh, ada ininya, ada apa? Ada apa ya? Sebentuk obatnya itu loh yang kadang walaupun hancur itu terlihat masih ada masih terlihat itu loh, bentuk si obatnya itu. Nah, kalau misalnya baru minum kalau sudah lewat kalau sekiranya sudah mulai terserap kayak gitu ya sebaiknya skip aja sih cuma kalau misalnya baru baru minum terus dimuntahkan semua dalam waktu itu ya dan kita bisa lihat sendiri si siapa si obatnya itu eh, apa namanya di muntahannya itu ada dan masih dan terlihat banyak ya gitu ya bisa diulangi tergantung si ininya apa namanya eh, muntahannya kapan. Tapi lebih amannya nanti ditanyakan saja ya Mbak ya kepada farmasi atau kepada dokter yang meresepkan seperti itu apakah sebenarnya tuh bisa diulang atau tidak gitu ya dan harus melihat kondisi pasiennya juga kapan terjadi muntahnya seperti itu ya Mbak ya. Iya. Kalau misalnya udah setengah jam kemudian baru muntah kan ya berarti udah ada yang terserap kan ya. Ya Mbak, berarti kemungkinan sudah ada terserap dan eh, di itu ya Mbak ya berarti mending kelanjut ke dosis selanjutnya di waktu yang sudah Iya, terjadwalkan. ikut dosis berikutnya aja. Baik, Mbak Gini. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita membicarakan terkait obat, obat itu akan tidak pernah lepas gitu menjadi efek samping. Nah, sekiranya dari kemoterapi oral itu masing-masing obat kan berbeda ya Mbak ya. Mungkin bisa diberikan contoh Mbak salah satu obat dan efek samping yang mungkin harus diperhatikan seperti itu kepada masyarakat. Hmm, kayak misalnya beberapa terapi hormon mungkin alergi ya, kayak misalnya ada nasrosol, terus aromasin, beberapa mengeluh pusing, mual, seperti itu. Terus juga beberapa agen yang paling sering itu mual muntah sih, atau terapi hormonal seperti apa namanya, kasodik apa, dikalutamid ya. Dikalutamid itu juga mungkin bisa terjadi hematuri atau yang pada kanker paru itu akatinib ya. Beberapa pasien mengalami efek samping diare, kemudian ada juga yang mengalami susah tidur, kemudian juga apa ya, seperti kapasitabin itu hand foot syndrome itu juga bisa terjadi. Tapi atau beberapa yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengatasinya sih, manajemennya seperti apa setelah tahu efek samping yang muncul, bagaimana sih manajemennya yang ketika mengatasi efek samping itu, kayak gitu. Seperti misalnya ya mual muntah, pasien mengalami efek samping mual, apa sih yang harus kita sarankan kepada pasien. Jadi biasanya untuk obat kemoterapi yang mempunyai efek samping mual muntah, biasanya dokter sudah meresepkan anti mualnya. Nah, itu yang edukasikan kepada pasien untuk minum obat anti mual muntah itu dan juga dianjurkan juga minum air putih yang cukup sama terkait asupannya. Makannya mending sedikit-sedikit tapi sering daripada makan banyak langsung. Kalau makan banyak langsung kan bisa enak ya. Jadi dikit-dikit aja tapi sering. Itu kalau mau muntah atau misalnya pasien diare mengalami efek samping diare juga kita sarankan untuk minum air putih yang cukup supaya tidak dehidrasi. Kemudian juga biasanya
dari dokter itu diberikan anti diare juga. Nah, kita sampaikan kapan minumnya juga. Kemudian sama sih sama yang pas ketika mau muntah, makannya sedikit-sedikit aja tapi sering, dan hindari juga makanan dengan yang seratnya tinggi. Kemudian kayak misalnya pada pemberian kapesitabin itu kan punya efek samping hand foot syndrome ya. Nah, Hand foot syndrome itu apa sih Mbak sebenarnya? Mungkin kan masyarakat masih belum pernah mendengar tuh hand foot syndrome itu, kalau di bahasa yang mudahnya itu apa sebenarnya? itu loh kan namanya kadang di kuku-kukunya agak kayak hitam-hitam atau terkasar kayak itu di telapak kakinya. Makanya biasanya diberikan ini apa pelembab. Oke, jadi mungkin uh, lebih ke kering atau seperti apa gitu ya Mbak untuk kulitnya gitu, Jadi kulit di tangan sama di kaki. seperti itu. Terus jadi yang kita sarankan ke pasiennya kalau itu terjadi ya ini apa hindari pakai sepatu yang ketat kayak gitu, maksudnya yang ngepres banget kayak gitu. Kemudian juga rajin membersihkan kaki dan tangan dengan air hangat kayak gitu. Terus juga apa namanya pakai air yang panas banget itu apa yang terlalu panas itu juga dihindari supaya tidak melukai kaki dan tangan seperti itu. Terus juga apa ya, selain efek samping kayak gitu apa kayak ada mungkin ada penurunan sel darah putih atau apa namanya itu juga perlu diedukasi kepada pasien untuk selalu menjaga kebersihan, hand hygiene-nya juga dijaga, menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Kemudian juga apa namanya senantiasa pakai masker ya untuk menghindari ketika kontak dengan orang yang sakit karena sel darah putihnya itu sedang turun kayak gitu. Kemudian juga kalau misalnya terjadi rambutnya rontok, ya kita akan ini apa namanya kita sarankan untuk apa menggunakan sampo yang lembut seperti itu. Dan penggunaan obat penumbuh rambut juga sebenarnya tidak disarankan ya karena ya selama masih menggunakan obat kemoterapi ya masih ini masih apa masih akan terus rontok kayak gitu. Kemudian juga kayak seperti sariawan kayak gitu ya sebaiknya kalau misalnya sariawan sikat giginya menggunakan sikat gigi yang lembut. Kemudian juga apa namanya eh, sikat giginya pelan-pelan supaya tidak terjadi apa nggak keluar darah gitu loh gusinya seperti itu. Tidak melukai gusi gitu ya Mbak ya. Sama makanan pedas dan terlalu asam sebaiknya dihindari atau terlalu panas atau terlalu dingin seperti itu. Baik Mbak, jadi efek samping itu berarti tergantung sama obatnya gitu, beda obat, beda efek Tergantung. samping. Iya, yang terpenting adalah bagaimana manajemennya. Apa sih yang harus yang apa yang harus kita sampaikan kepada pasien untuk mengatasi efek samping itu. Oke, baik Mbak gini. Kemudian ada nggak sih Mbak kondisi di mana kapan sih kita harus mengunjungi dokter gitu jika mengalami efek samping obat? Iya, ketika apa namanya pasien itu misalnya efek sampingnya demam ya, misalnya efek sampingnya demam. Nah, demamnya itu eh, tinggi dan dalam waktu lebih dari 3 hari tidak turun-turun itu sebaiknya segera hubungi eh, dokternya. Eh, ini kalau misalnya pasien itu jauh dari dokternya, misalnya ya rumahnya ternyata di luar kota gitu kan, sedangkan periksanya di Karyadi misalnya, nah itu kan terlalu jauh ya, bisa langsung ke IGD rumah sakit terdekat atau periksa ke dokter terdekatnya kayak gitu. Terus juga apa namanya seperti penurunan sel darah putih yang terlalu apa ya namanya leukopenia ya. Kayak misalnya kok tinggal depositnya kok 1,8 kayak gitu ya memang segera segera ketemu dokternya kayak gitu. Terus juga apa namanya jika itu sangat mengganggu, misalnya pada pemberian afatinib kok diarenya itu luar biasa ya, bisa
bisa sampai 5 kali sehari, terus 6 kali sehari, dan itu udah 2 hari, mending langsung segera ke dokter aja untuk mengatasinya kayak gitu. Baik, begini berarti tadi jika kondisi efek samping itu sangat mengganggu atau misal demam yang tidak reda gitu ya Mbak, udah minum paracetamol ataupun minum obat penurun demam tidak reda, itu sebaiknya segera periksa ke dokter seperti itu ya Mbak ya. Ya seperti mungkin sakit tenggorokannya kok misalnya Nggak nyeri reda. telannya kayak nggak sembuh-sembuh walaupun sudah diatasi dengan anti nyeri kayak gitu ya, sebaiknya segera ke dokter. Oke, baik Mbak Gini. Kemudian kalau untuk obat kemoterapi oral itu penyimpanannya apakah berbeda dengan obat-obat yang biasanya seperti itu, Mbak? Untuk penyimpanannya tergantung dari kondisi obatnya. Yang jelas adalah yang pertama, berarti dia harus disimpan secara terpisah dan di kotak yang tidak mudah terjangkau sama anak-anak. Takutnya nanti salah ambil kayak gitu kan bahaya juga ya untuk obatnya. Terus juga disimpannya itu di tempat yang kering dan tidak lembab supaya obatnya itu tetap stabilitasnya tetap terjaga. Kemudian tidak terkena sinar matahari langsung. Terus juga sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau misalnya tadi ada yang harus disimpan di kulkas, berarti penyimpanannya seperti tadi sudah saya jelaskan. Tapi kalau memang dia tidak harus disimpan di suhu dingin, berarti cukup disimpan di kotak obat, tapi kotak obatnya memang harus terpisah, tertutup, terhindar dari sinar matahari, dan harus kering dan tidak lembab. Oke, berarti sebaiknya tidak dicampur, kan biasanya kalau masyarakat tuh ada misal menyimpan obat-obat kayak obat demam gitu-gitu, berarti sebaiknya obat kemo itu terpisah gitu ya Mbak ya. Iya. Terpisah di kotak khusus dan tertutup seperti itu. Iya. Oke, baik Mbak Gini. Kemudian kalau untuk selain tadi untuk obat kemo sendiri itu apakah memungkinkan adanya interaksi obat gitu Mbak? Misal pasien kemo tapi pasien juga ada penyakit jantung ataupun penyakit diabetes, itu sekiranya apakah itu memungkinkan untuk terjadi interaksi obat atau seperti apa Mbak? Mungkin ya misalnya kayak gini, pasien dengan terapi gefitinib gitu, ternyata pasiennya itu diare. Nah, karena diare jadi diberikan obat anti diarenya, kebetulan dikasihnya itu Attapulgite sama dokternya. Nah, padahal Attapulgite itu kan punya ada yang untuk menjerap racunnya ya. Nah, itu nanti kita edukasi kapan minumnya, jangan sampai diminum barengan. Jadi obat kemonya dulu baru, atau obat-obat yang lainnya dulu semuanya diminum, 2 jam kemudian baru Attapulgite-nya. Kalau misalnya dia berbarengan dengan Attapulgite, nah seperti itu misalnya. Oke, berarti kita misal kalau misalnya ada keluhan diare ataupun apa itu harus dikonsulkan ya Mbak agar nanti bisa teredukasi nih, dan juga apakah obat itu harus dijeda, apakah harus ditunda dulu atau seperti apa, nanti bisa dijelaskan oleh tenaga kesehatan seperti itu ya Mbak ya. Iya, ya seperti itu. Baik Mbak, itu kalau terkait dengan obat. Kalau terkait makanan nih Mbak, apakah biasanya ada obat-obat yang terpengaruh oleh makanan gitu tidak Mbak kalau untuk obat kanker ini? Kalau makanan enggak sih, jarang sekali untuk berinteraksi dengan makanan ya Kak. Sebagian besar kan obat berinteraksi dengan grapefruit juice ya. Sedangkan kita di sini buah itu tuh enggak ada.
Kayaknya kayaknya belum jarang menjumpai di sini ya, kayak gitu. Oke, baik. Mungkin kalau terkait makanan yang tadi ya Mbak, yang berpengaruh itu adalah penyerapannya tadi yang harus Iya. diminum sebelum sebelum makan Mm-mm. atau setelah makan seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu. Kayak misalnya apa sih kodein ya, morfin ya yang sering diresepkan itu untuk anti nyeri Untuk cancernya. anti nyerinya betul 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 Mbak. Morfin. Nah, itu kan efek sampingnya konstipasi ya, konstipasi. Nah, itu kita juga apa namanya eh, bisa jadi kalau bisa jadi efek konstipasinya itu dari morfinnya. Jadi kita juga sampaikan kepada pasiennya itu untuk minum air putih yang cukup, terus juga sayurnya dibanyakin. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu, ya kita harus sampaikan kepada dokter mungkin untuk diberikan untuk pencaharnya seperti itu. Oke, baik Mbak. Biasanya iya sih Mbak terkait obat anti nyeri di kemo itu Mbak, kan kebanyakan mengeluhkan nyeri. Terus berarti tadi mungkin kalau misal pasien itu menggunakan morfin gitu misalnya, terus mengeluhkan konstipasi sebenarnya itu bisa diceritakan saja gitu ya Mbak ya, nanti biar bisa dibantu untuk mencarikan solusinya seperti itu. Iya, jadi ini sih biasanya kalau misalnya mungkin teman-teman ketika visit atau ketika sedang edukasi penyerahan obat, sampaikan aja efek samping yang mungkin muncul. Kalau kadang kan biasanya pasien, oh iya Mbak saya ini apa kemarin agak susah buang air besar. Nanti sampaikan ke dokternya ya untuk kalau memang di apa pasien itu mengalami efek samping itu. Oke, baik Mbak gini. Terus kemudian ada contoh nggak sih Mbak kayak obat misal obat kemo tapi yang dia memerlukan perhatian yang khusus gitu Mbak. Kemoterapi oral tapi yang dia memerlukan perhatian khusus. Bisa dari cara pengolahannya ataupun cara minumnya yang khusus gitu ada contohnya tidak? Seperti pada multiple myeloma ya, mendapat terapi Melphalan. Nah, itu obat Melphalannya itu diminum seminggu aja. Tapi nanti sebulan sekali minum obat kembali. Nah, seperti itu. Jadi ada tergantung ininya, tergantung dari obatnya gitu. Tidak bisa di apa? Tidak Samakan bisa ya Mbak ya? disamakan. Kayak misalnya pada ini glioblastoma. Nah, itu kan dapat terapi temozolomid ya. Nah, temozolomid sendiri ketika dia diminum dengan sinar dengan kondisi tidak sinar akan menjadi berbeda. Kayak misalnya dengan sinar, maka nanti sesuai dengan protokolnya nanti diminumnya selama 42 hari bersama sinar. Nah, kapan minumnya? Minumnya adalah dalam kondisi perut kosong dan diminum 1 jam sebelum sinar. Terus akan berbeda ketika pasien tidak sinar. Nah, ketika tidak sinar berarti nanti sesuai dengan protokolnya juga, nanti itu selama 6 siklus dan eh, diberikan sama hampir sama diberikan sebulan sekali aja, tapi dengan dari H1 sampai H5 seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau untuk obat cancer tuh juga harus dilihat dari protokolnya itu sendiri ya, Mbak ya. Karena tadi setiap obat itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Jadi untuk penanganannya juga khusus gitu ya, Mbak ya, berbeda gitu. Iya. Baik. Kemudian kalau untuk obat kemoterapi oral ini, apakah beda nggak sih Mbak kalau sama obat kemoterapi yang dia diinjeksikan seperti itu? Apanya? Misal dari efek sampingnya atau misal dari efek yang akan ditimbulkan ke pasien seperti itu Mbak. Kalau efek sampingnya sih tidak jauh berbeda ya. Hanya yaitu kalau misalnya oral bisa lebih nyaman di pasien kayak gitu. Tapi juga pemilihan obat oral atau parenteral pun juga sebenarnya berdasarkan dari keputusan dari DPJP tentang regimen mana yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Seperti itu. Kalau efek sampingnya sih ya akan sama. Oke, berarti kalau untuk
efek samping itu relatif sama ya Mbak? Apakah itu kemoterapi oral maupun injeksi, dan untuk pemilihannya kapan diberikan oral ataupun injeksi tergantung regimen yang tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi pasien seperti Iya, itu ya. dari 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 dokternya. klinisinya, Iya, dari iya baik. klinisnya. Baik Mbak, karena ini waktunya sudah hampir mendekati 1 jam nih Mbak, tidak terasa. Kemudian tipsnya nih Mbak, kira-kira dari Mbak Gini ada tips tidak untuk mengelola obat kemoterapi oral itu di rumah agar aman dan juga aman baik pasien, aman pada keluarga, dan juga efektivitasnya tetap terjaga seperti itu Mbak. Oh iya. Jadi mungkin pertama itu terkait di rumah ya, misalnya pasien di rumah ya. Ketika menggunakan obatnya, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum 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 membuka bungkusnya tuh, cuci tangan dulu, kemudian apa namanya obatnya diminum dan cuci tangan lagi. Dan jangan menghentikan obat ketika tanpa instruksi dari dokternya. Kalau dokternya belum menghentikan ya jangan menghentikan sendiri kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya si pasien itu ternyata apa namanya memerlukan bantuan orang lain, misalnya keluarga lain di rumah ikut bantu, maka itu kan cara menggunakannya ya. Mohon maaf Mbak Gini, tadi sepertinya terputus. Oh terputus ya? Iya, Oh ya, bisa bisa oh ya diulang diulangi ya. dari, ya, Eh, bisa diulang oh ya. Mbak. Jadi terkait cara menggunakan obatnya ya, misalnya ya. Jadi kalau memang pasien itu bisa minum sendiri tanpa bantuan orang lain, maka jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian buka bungkus obatnya, obatnya diminum, dan setelah diminum cuci tangan kembali. Tapi kalau misalnya memerlukan bantuan orang lain, maka orang lain tersebut jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kalau lupa minum obat. Nah, kalau lupa minum obat segera minum, tapi kalau lewatnya sudah terlalu lama kayak gitu, seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya yang per 12 jam ternyata lewat dari 6 jam, maka sebaiknya di skip, ikut dosis berikutnya seperti itu. Terus apa namanya cara menyimpan ya. Nah, untuk cara menyimpannya itu disimpan sesuai dengan wadahnya. Jangan kan ada tuh ya mungkin pasien dapat macam-macam obat. Nah, terus ditaruh di bungkus yang sama, di apa? Di wadah yang sama, di etiket yang sama. Kadang ada yang kreatif banget sampai seperti itu. Itu jangan. Jadi disimpan sesuai dengan wadahnya. Kemudian disimpan dalam lemari atau kotak yang terhindar dari sinar matahari atau panas atau lembab. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak juga. Kemudian kalau misalnya kayak tadi yang melvalan itu sebaiknya disimpan di suhu dingin, berarti ada di kulkas dengan kotak yang terpisah kayak gitu. Kemudian ketika di rumah ya misalnya di rumah itu pengolahan limbahnya seperti apa sih? Nah, ketika buang air kecil sebaiknya paling bagus itu pakai yang kloset duduk itu. Nah, nanti jangan lupa ketika mau flush ditutup supaya tidak cipratannya nggak kemana-mana. Kemudian juga sebaiknya di flush 2 kali supaya yakin kalau eh, cairan tubuh kita yang sudah keluarkan itu sudah terflush semua. Kenapa? Karena obat yang diminum juga akan dieliminasi lewat ginjal dan mungkin di urinnya pasien itu masih mengandung obat kemoterapi itu. Kemudian bagaimana ketika pasiennya itu muntah? Nah, ketika pasiennya muntah, sebaiknya digunakan ember plastik kayak gitu. Kemudian cairannya itu dibuang di kloset, kemudian embernya dibersihkan dengan deterjen. Tapi ketika kita membersihkan juga kita senantiasa pakai sarung tangan ya supaya terlindungi. Kemudian kalau ada yang tercecer di lantai bisa segera dibersihkan dan disinfeksi. Seperti itu. Untuk alat makan nggak perlu dipisah sih, seperti itu. Oke, Mbak, saya tertarik bertanya satu lagi nih, Mbak. Tadi kan disebutkan kalau
Kalau yang bagus sebenarnya yang kloset yang duduk gitu ya Mbak ya, jadi bisa di flush. Tapi kalau misalkan nggak punya kloset duduk nih Mbak, punyanya kloset yang jongkok itu apakah perlakuannya sama atau eh, di yang itunya tuh harus dibersihkan juga atau gimana Mbak? Oh, iya sebenarnya sih kalau yang duduk itu kan nggak muncrat-muncrat kemana-mana ya, maksudnya kan. Iya. Tapi kalau memang adanya yang jongkok kayak gitu nggak masalah sih. Yang jelas ketika membersihkan atau mengguyurnya itu yakin itu terguyur semua. Dan mungkin Oke. kalau ada seperti itu. Berarti dipastikan terguyur dan kalau bisa mungkin dibersihkan pakai sabun atau apa gitu ya Mbak ya kalau misalnya ada yang tercecer. Untuk yang iya seperti itu. Oke, baik Mbak Gini, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mungkin bisa saya rangkum sedikit ya Mbak ya terkait obrolan kita pada siang hari ini. Yang pertama tadi kalau kita akan menggunakan obatnya kita harus cuci tangan dulu, kemudian digunakan dan cuci tangan setelah menggunakannya. Dan apabila ada keluarga yang membantu menggunakan, sebaiknya menggunakan sarung tangan gitu ya Mbak ya. Dan tadi juga kalau misal bentuknya serbuk nih biar tidak debunya itu kemana-mana bisa pakai masker gitu kalau keluarga yang membantu. Begitu ya Mbak ya kalau untuk cara penggunaan. Kemudian kalau yang tadi yang terlupa gitu kita lihat waktu lupa minum obatnya apakah terlalu jauh atau tidak. Kalau tidak terlalu jauh itu nanti bisa segera diminum. Tapi kalau sudah terlalu jauh itu sebaiknya di skip ya Mbak ya dan kembali ke jadwal. Dan eh, tidak boleh mendobel obat gitu ya Mbak ya. Betul sekali Mbak Lili. Oke baik. Yang terakhir terkait pengelolaan limbahnya. Jadi tadi sebaiknya dipisah gitu ya Mbak ya untuk limbah sitostatik ini dan kalau bisa dibuangnya tadi disediakan ya Mbak ya di farmasi ya Mbak ya untuk membuang limbahnya. Ya, tapi kalau tidak nanti bisa dikubur atau lebih di kayak dikubur gitu atau dibakar Mbak sebaiknya Mbak untuk plastik sisa pembuangannya gitu. Sebenarnya pemusnahannya itu kan sebenarnya dibakar, tapi ketika dibakar pun kita juga takut kan nanti apa ada uap-uap yang apa eh, menjadi Mencemari pencemaran, gitu. iya menjadi pencemaran juga. Nah itu. Cuma kalau misalnya eh, kalau di beberapa rumah sakit kan ada insinerator ya, kalau pakai itu kan lebih aman. Oke, Mbak. Jadi ya udah yang paling aman itu adalah dikumpulkan saja kemudian dibuang ketika ke ngambil obat lagi gitu ya Mbak ya di Tapi bulan itu PR selanjutnya. juga Mbak Lili, maksudnya itu PR juga buat kami di sini, itu juga PR juga yang berarti kami harus menyediakan itu. Baik, baik Mbak. Tadi kemudian kalau ada misal muntah ataupun misal tadi BAK-nya gitu harus dipastikan terguyur dan juga didisinfeksi gitu ya. Mbak bisa dibersihkan dengan sabun seperti itu. Oke, baik Mbak Gini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kepada sahabat sehat semua yang sudah menyaksikan nobar kali ini di episode 4 yaitu terkait bijak mengelola obat kemoterapi oral. Kemudian kepada sahabat Pio semua jangan lupa untuk mengikuti Instagram dari Pio @rskaryadi underscore rskaryadi karena akan ada episode nobar-nobar selanjutnya juga dan jangan lupa apabila sobat sehat semua memiliki pertanyaan bisa bertanya di bit.ly/tanya obat bio. Baik. Mungkin sampai di sini saja ya Mbak Gini. Terima kasih untuk Ya, waktunya. terima kasih Mbak Lili. Ya, saya tutup. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Dadah Mbak Selamat Gini. sore. Terima kasih.